kayaknya nggak cocok ya di kedokteran. Kan ada beberapa yang kayaknya aku mundur aja deh, aku nyerah aja. Padahal hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nama saya Sinta Fauzia Ulfa. Aktivitas saya sekarang yaitu mahasiswa di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Jakarta, Universitas Yarsi, dan saya baru akan masuk ke semester 7, which is itu semester terakhir sebelum jadi SK. Sebelumnya aku juga mau ngucapin selamat buat teman-teman semuanya yang udah lulus di kedokteran. Pasti kalian seneng banget karena aku juga pernah ada di posisi itu. Jadi selamat banget untuk kalian. Semoga kalian bisa terus survive di kedokteran. Semangat! Yes, konten pertama ini aku buat untuk mahasiswa baru khususnya. Umumnya untuk semua mahasiswa kedokteran yang lama juga boleh banget nonton gimana caranya biar kita bisa lancar sampai dengan SK. Tonton sampai selesai, no skip, oke? Oke, poin pertama yang menurut aku penting yaitu selalu mengatasnamakan Allah dalam segala hal. Dosen aku hampir selalu mengingatkan ini ke mahasiswa. Karena dokter itu akan berhubungan dengan jiwa manusia. Ya gini aja, untuk melakukan sesuatu yang baik, apalagi terhadap ciptaan Allah. Hidup mati juga karena Allah. Kalau di prekliniknya kita mau belajar, mau ujian, karena segala sesuatunya kan Allah yang berkehendak. Kalau Allah bilang kita nggak lulus hari itu, ya kita nggak akan lulus. Itu semua untuk mengingatkan kita agar tidak sombong dan selalu membumi. Yang kedua yaitu kalian harus punya motivasi atau tujuan. Nah, tujuan masuk ke kedokteran itu sebenarnya banyak. Bisa jadi pengen cari jodoh. Tapi dari semua itu benar-benar kalian harus punya tujuan kenapa kalian masuk ke kedokteran, karena motivasi inilah yang bisa bikin kalian bertahan di kedokteran. Poin selanjutnya yaitu adaptasi. Nah, adaptasi ini aku bagi jadi 3. Adaptasi lingkungan, yang kedua adaptasi sama temen, dan yang ketiga adaptasi sama kehidupan di FK. Adaptasi lingkungan untuk teman-teman yang merantau kayak aku tinggal di Cianjur tapi kuliah di Jakarta, itu pasti ada perbedaan. Kalau misalnya kalian bisa adaptasi dengan lingkungan, pasti kalian akan merasakan titik nyaman. Kalau misalnya kalian gak nyaman kan, kalian bisa nelpon mama terus. Ma, aku gak betah. Yang kedua, adaptasi sama temen. Nah, menurut aku penting. Karena di kedokteran ini gak bisa kalian hidup sendiri. Dosen itu selalu mengingatkan kalau misalnya kalian tuh gak bisa untuk hidup di kedokteran itu sendiri. Belajar sendiri itu tuh gak bisa. Banyak hal yang harus dikerjakan sama temen. Kayak misalnya banyak tugas yang bisa dikerjain sama temen, belajar bareng sama temen. Untuk temen-temen yang biasanya aku cuman bisa belajar sendiri nih, gak bisa aku belajar sama temen-temen. Sebenarnya itu gak apa-apa, tapi kalian juga harus mulai membiasakan belajar dengan temen gitu, karena ilmu yang kalian punya itu harus juga didiskusiin sama temen gitu. Misalnya ada ilmu kalian yang keliru atau ada catatan yang keliru, bisa dikoreksi sama teman kalian, dan sebaliknya. Dulu aku pun tipe belajar sendiri. Mulai dari semester 3, aku mulai dikit-dikit diskusi sama temen kayak gitu. Dan menurut aku itu efektif. Pokoknya jangan pelit sama temen. Di dalam satu angkatan itu harus saling support, harus saling sharing ilmu. Karena inget ya, beda sama di SMA. Di kuliah itu nggak ada yang namanya saingan, nggak ada ranking 1, 2, atau 3. Jadi kalian harus sama-sama dapat nilai yang terbaik. Nah, makanya kalian jangan pelit ilmu. Adaptasi dengan lingkungan di Fakultas Kedokteran. Ya, dari sistem belajarnya atau manajemen waktu. Poin selanjutnya yaitu manage keuangan. Penting loh, apalagi untuk kita yang baru banget tinggal sendiri, maksudnya jauh dari orang tua. Teman-teman di SMA dulu dikasih uang jajannya ada yang per hari, jadi nggak terlalu besar kan pegang uangnya. Kuliah kalian ngekos, uangnya itu
dijadwal misalnya per 2 minggu atau per minggu atau per bulan. Otomatis kalian bakal pegang uang dengan jumlah yang banyak dong. Nah, pegang uang dengan jumlah yang banyak inilah yang bikin kalian harus waspada sama diri kalian sendiri. Bisa jadi terlalu hemat atau terlalu boros. Yang baik itu kebutuhan kalian sehari-hari tercukupi dan kalian bisa nabung. Ada istilah bergayalah sesuai kantong kalian. Nah, itu bener banget. Jadi jangan sampai karena gaya doang, nah gengsi kalian jadi bikin alasan ke orang tua banyak pengeluaran. Jangan ya. Bahkan bisa sambil kuliah itu sambil menghasilkan uang. Caranya jadi jasa fotokopian, jasa catatan-catatan, banyak banget deh pokoknya. Poin selanjutnya yaitu be yourself. Yang paling tahu kalian kan kalian sendiri, ya kan? Apa maunya kalian, terus apa yang kalian butuhkan. Jangan sampai kalian terbawa-bawa sama teman-teman kalian. Misalnya kalian ngerasa gak penting-penting banget untuk main keluar karena kalian udah punya jadwal sendiri gitu di waktu itu untuk misalnya belajar, tapi kalian takut nanti gak ditemenin. Pokoknya kalian harus terbuka aja, ya bilang aja baik-baik sama teman-teman kalian. Kalian harus tegas juga sama diri kalian maunya apa gitu. Kuat fisik dan kuat mental itu penting karena di kedokteran ini lagi-lagi aku katakan banyak pressure. Meskipun pressure di preklinik tidak sebanding dengan pressure di klinik, tapi itu cukup bikin kita kayak wow gitu. Jadi itu bukan mitos ya guys. Tapi sebenarnya itu penting sih untuk melatih mental kita biar kuat gitu sebelum nanti kita masuk ke klinik. Terus kuat fisik kenapa itu penting? Karena kuliah di kedokteran itu sepadat itu. Kalian bayangkan masuk jam 7 terus selesai jam 3 atau jam 4, bahkan aku pernah sampai jam 5 gitu. Belum lagi teman-teman yang ikut non-akademis kayak misalnya organisasi-organisasi. Kenapa bisa sepadat itu? Memang ngapain aja? Ada kuliah pakar, praktikum, skills lab, dan PBL. Jadi sepadat itu memang. Itu nggak mitos ya, itu fakta. Jadi aku punya tips nih agar bisa jaga kesehatan mental. Yang pertama yaitu kalian harus punya lingkungan yang positif. Masuk ke fakultas kedokteran kan membentuk circle pertemanan yang baru lagi. Tapi ya dengan berjalannya waktu kebentuk aja gitu kelompok pertemanan itu. Banyak circle-circle pertemanan di kedokteran. Temen jalan, temen ngerjain tugas, temen diskusi pelajaran. Kalian punya temen yang saling support gitu, itu penting banget. Karena di kedokteran itu pasti kalian akan merasakan ada di titik terendah gitu. Jadi kalian butuh banget yang namanya support system dari teman kalian gitu. 2 yaitu positive thinking dalam segala hal. Contohnya aja banyak di luar sana teman-teman kita yang ingin masuk kedokteran tapi mungkin ada yang kurang dari finansialnya dan banyak hal. Jadi seberuntung itu kita bisa kuliah di kedokteran. Alhamdulillah. Teman-teman yang masuk kedokteran itu nggak semuanya atas keinginan sendiri. Ada beberapa yang masuk kedokteran itu karena keinginan orang tuanya. Tapi di luar pembahasan itu, kita tetap positive thinking dan hello, udah masuk kedokteran tuh udah pasti keluar biaya banyak. Jadi terus positive thinking dan percaya diri aja kalau misalnya itu adalah pilihan Tuhan, pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi jalankan amanah ini dan enjoy the process pokoknya sampai selesai. Semangat. Poin selanjutnya yaitu olahraga dan lifestyle yang bagus. Selanjutnya yaitu self love, ya benar-benar kayak kasih apresiasi setinggi mungkin untuk diri kalian itu, karena siapa lagi yang apresiasi diri kalian kalau bukan diri kalian sendiri gitu. Misalnya habis ujian, bolehlah hadiahin diri kalian sendiri. Misalnya kalian jalan sama temen, nggak apa-apa jalan sama temen gitu, bikin happy diri kalian in a good ways gitu ya. Bagus. Kalian gak boleh banding-bandingin diri kalian sama diri orang lain. Fokus aja sama diri kalian. Mindset. Nah, ini penting banget karena aku sering fight sama mindset aku sendiri di kedokteran. Jadi, ada 2 mindset yang harus kalian bentuk.
Kalau teman-teman kalian bisa, kalian pasti bisa. Dan percaya sama diri kalian kalau kalian itu pasti bisa. Don't judge a book by its cover. Buku anatomi tebel banget. Aku malas belajar deh, pasti susah ngapalinnya, apalagi istilah-istilahnya. Aku skip ah. Jadi, kalian harus berani mencoba dulu untuk menentukan sesusah apa dan semudah apa. Segreget itu, karena aku nggak bisa nge-setup mindset aku. Sekarang alhamdulillah udah bisa. Dan selanjutnya yaitu yang tidak kalah penting, yaitu attitude. Attitude di kedokteran itu harga mati ya. Yang harga mati bukan NKRI aja guys. Harus punya attitude yang baik. Nah, attitude ini di klinik akan digunakan untuk membangun sambung rasa sama pasien gitu. Jadi, attitude itu sangat penting untuk kita. Cara belajar. Kenapa ini penting? Sebenarnya aku bangga sama aku yang dulu karena udah berjuang. Tapi aku sedih juga karena... Oke, aku mau cerita, dengerin ya. Kok kayak aku gak cocok ya di kedokteran? Kayaknya aku salah jurusan deh. Dan ini terjadi pada temen aku juga. Bahkan ada beberapa yang kayaknya aku mundur aja deh, aku nyerah aja. Padahal mereka udah masuk semester 3, 4, 5, bahkan 6. Dan itu memang bener ada yang kayak gitu. Itu semua karena mereka belum nemu cara belajar yang cocok untuk mereka. Padahal mereka tuh sebenarnya mumpuni, mereka pintar, mereka mampu untuk itu. Untuk mahasiswa kedokteran yang baru semester awal ini, menurut aku kalian fokuskan untuk mencari cara belajar yang tepat untuk kalian. Biar nanti di semester berikutnya tinggal belajar dengan enjoy aja. Cara untuk tahu tipe belajar kalian kayak gimana? Kalian bisa diskusi sama temen, mungkin udah ngerasa enjoy belajarnya, atau nanti aku bisa kasih link untuk kalian, bisa bantu kalian untuk mengetahui tipe belajar apa yang cocok untuk kalian. Poin selanjutnya yaitu manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini emang penting banget karena kalau nggak bisa manajemen waktu, kalian akan stres dan sangat terbebani. Di kedokteran sama di SMA dulu pasti beda kan? Umur. Oke, makasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah nontonin ini sampai akhir. Semoga dari semua poin itu bisa jadi gambaran untuk teman-teman mahasiswa baru semuanya. Lancar, lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik, dan sampai ke SK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen ide-ide apa lagi untuk konten-konten berikutnya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman agar teman-teman kalian juga bisa sama-sama survive di kedokteran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Hatur nuhun.